Kalau ada peluang, Bu, dan kemudian partai mendorong Ibu untuk maju sebagai kepala daerah, Ibu pilih peluang itu atau tetap di DPRD Banten? Coba. Ini saya ini kalau di politik tidak bisa mengandai-andai. Iya. Gaspol ngebahas politik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Gaspol ngebahas politik. Teman-teman, sebelum saya menyapa narasumber, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, tamu saya kali ini ibu-ibu asli warga Kota Serang yang berkarir di dunia politik, sukses menjadi anggota DPRD. Siapa dia? Kita sapa dulu, Bu Encop Sophia. Bu, apa kabar, Bu? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin, Bu. Ya, Maaf lahir sama-sama. batin. Mohon maaf lahir batin. Untuk teman-teman juga mohon maaf lahir batin. Ya, Bu, Ibu kan berkarir di dunia politik sejak tahun berapa, Bu? Oh, saya pertama masuk di dunia politik itu sekitaran 2008 2008. ketika Gerindra berdiri menjadi partai. Mhm. Jadi saya gabung di Gerindra, Mhm. menjadi pengurus provinsi saat Mhm. itu dan sampai sekarang. Iya. Waktu itu pencalonan di Kota Serang ya, Bu ya? Betul. Dapilnya? Anu, Dapilnya Cipocok Jaya. Cipocok ya, oke. Langsung jadi tuh ya, Bu ya? Sebenarnya waktu itu saya kan orang baru di politik praktis. Artinya masih belum tahu bagaimana nih politik kalau dilakukan secara praktis. Kalau wacana-wacana politik, bacaan, diskusi-diskusi tentang politik, kita sudah ada memahami gitu ya, walaupun tidak banyak. Tetapi menjadi pelaku politik yang itu melakukan satu perjuangan kebijakan, itu pertama ya di Gerindra itu. Iya. Jadi belajar di Dewan Kota, Dapil Cipocok Jaya, kemudian alhamdulillah terpilih. Itu juga sebenarnya saya kan pengurus DPD Bendahara saat itu. Tetapi teman-teman mensarankan karena saya pemula, cobalah di Kota dulu. lingkup yang kita akrab gitu, lingkungan sendiri, dapilnya tidak terlalu banyak, kira-kira masyarakat yang harus diminta bantuannya, silaturahmi gitu. Nah, akhirnya ya di Cipocok Jaya, alhamdulillah setelah saya masuk sebagai anggota DPRD Kota Serang, kemudian oleh partai saya diminta untuk jadi ketua DPC. Jadi pimpinan saat itu memberikan kesempatan saya coba belajar menjadi pemimpin. Jadi belajar leadership lah katanya gitu. Istilahnya senior-senior saya di partai dulu. Nih ibu enaknya mau jadi buntut di provinsi atau mau jadi kepala gitu. Akhirnya ya sambil untuk belajar juga. Kemudian berkesempatan jadi ketua DPC. Setelah jadi ketua DPC, kemudian senior-senior saya juga di politik mensarankan saya untuk naik kelas. Salah satunya Pak Desmond misalnya, naik kelas tuh artinya tuh naik wilayahnya gitu, wilayahnya lebih besar. Sudah saatnya lah katanya di provinsi. Ya kita coba dan alhamdulillah Allah menakdirkan terpilih dan tentu juga dukungan dari
teman-teman yang membuat saya kemudian terpilih juga. Berarti Pileg 2014 ya Bu ya, naik ke provinsi ya. Betul. Berarti udah 2 periode ya Bu ya, dengan periode sekarang ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu, apa yang membuat Ibu tertarik gitu masuk ke partai politik? Ya. Jadi pertama sih memang apa ya, saya itu memang tidak terlalu suka partisan. Mungkin karena pergaulan dan pengetahuan saya tentang partai politik tidak begitu memahami dari dalam. Jadi waktu itu saya senangnya kita dan menganggap bahwa politik itu bukan wilayahnya perempuan lah. Awalnya ya. Awalnya. Terus kayaknya politik itu keras banget gitu. Terus banyaknya itu kok politik itu kita baik diajarkan atau dari wacana-wacana gitu. Bukan dunianya perempuan. Terutama perempuannya. Jadi kita saya memang waktu itu berpikir untuk memberikan manfaat pada masyarakat dan saya menjadi bagian orang yang bermanfaat. Ya apa yang bisa saya lakukan, tapi belum di jalur kebijakan. Tetapi dalam perjalanan panjang akhirnya ternyata gitu apa-apa yang kita perjuangkan ya, pendidikan kah, kesehatan kah, ekonomi kah, pemberdayaan perempuan kah, itu ternyata buah dari kebijakan politik. Sehingga untuk ikut serta secara aktif ya kita masuk sendiri di dalam sistem. Jadi kalau sebagai masyarakat kita bisa melakukan partisipasi, misalnya melalui organisasi atau media pun sebenarnya bisa berpartisipasi juga dalam politik apapun. Tetapi di dalam sistem demokrasi prosedural istilahnya gitu, ya prosedurnya ya dengan pemilu itu menjadi anggota legislatif atau pilkada kita menjadi eksekutif, sehingga kita memang bertugas untuk melakukan perjuangan kebijakan untuk apa saja yang bisa kita lakukan manfaatnya langsung pada seluruh orang. Ya, jika ingin terjun langsung ya kita harus gabung ke partai politik gitu ya, istilahnya seperti itu ya Bu ya. Nah, biasanya kan di Pileg itu ada syarat sekian persen perempuan, keterwakilan perempuan gitu. Waktu itu Ibu berapa orang tuh perempuan di Gerindra? Atau Ibu satu-satunya yang jadi atau yang barangkali nyalon kemudian jadi gitu Bu di Gerindra? Iya, kan saya kan 2008 itu sudah mulai ada undang-undang kuota 30% perempuan. 30%. Walaupun undang-undang kuota 30% ini kemudian mengalami pembaharuan ya, mulai dari 2004 sampai kemudian mengalami pembaharuan memastikan bagaimana keterlibatan perempuan di politik, utamanya sebagai calon legislatif dan pengurus partai perempuan, 30% perempuan itu terpenuhi gitu. Yaitu salah satu bantuan juga kebijakan yang membuat perempuan banyak kemudian punya kesempatan yang lebih baik dibanding masa lalu gitu. Jadi itu. Nah kalau di Gerindra saat itu saya di Kota Serang baru saya yang jadi ya. Kami saat itu baru 3 orang dewan. Kemudian setelah itu kita meningkat bisa menjadi wakil ketua di Kota Serang. Saat itu saya juga masih ketua DPC.
Tetapi saya sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi. Provinsi ya. Untuk Dapil Kota Serang, untuk Gerindranya saat itu juga baru saya perempuannya. Jadi baru saya perempuannya. Kemudian sekarang alhamdulillah sudah ada tambahan satu lagi, ada Ibu. kawan saya, Ibu Tati, Bu Tati ya. dari Dapil Kabupaten Kabupaten Serang. Ya. Ya mudah-mudahan semakin meningkat. Iya. Baik di internal Gerindra maupun di partai lainnya ada peningkatan keterwakilan perempuan di dalam politik. Iya. Penting sekali karena untuk melakukan terobosan-terobosan kebijakan itu penting ada suara perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak bisa menyuarakan kebutuhan-kebutuhan perempuan. Iya. Tetapi bahwa sudah saatnya perempuan juga tidak sekedar kebutuhannya disuarakan oleh pihak lain, dia juga bisa menuturkan persoalan-persoalan perempuan dan mungkin agak sedikit fase kalau perempuan yang ini misalnya pada perempuan mengalami betul kayak hal-hal kebijakan cuti melahirkan misalnya, itu perempuan mengalami betul bagaimana keterbatasannya gitu ya. Keterbatasan ini bukan dalam arti bahwa kemudian karena keterbatasan itulah kemudian perempuan tidak mendapatkan akses. Justru yang namanya masyarakat demokratis ini kan dalam membangun berbangsa itu harus melihat secara keseluruhan bahwa yang namanya manusia ada laki-laki, ada perempuan, dan berbangsa itu harus paham pada kodrat dari kemanusiaan. Misalnya manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, yang perempuan punya kodratnya begini, itu bukan distandarkan yang kodratnya segini disamakan, nggak bisa, karena gitu. Begitu juga sensitivitas kita pada saudara-saudara kita yang difabel gitu ya. Kan difabel itu ada yang bawaan, ada yang kecelakaan atau lain sebagainya. Nah, sebagai bernegara itu sensitivitas itu harus lengkap gitu, melindungi seluruh bangsa Indonesia sesuai kemudian memahami kebutuhan mereka dan bagaimana kita bisa mengayomi kebutuhan mereka itu tidak didominasi oleh mayoritas yang barangkali standar biasanya gitu. Artinya gini loh, kayak isu-isu perempuan itu kan mulai digaungkan ketika isu perempuan itu menjadi salah satu pisau analisis bahwa adanya keadilan gender itu adalah salah satu pisau analisis untuk mengukur satu keadilan, dan itu kesempurnaan dari demokrasi. Jadi substansi dari demokrasi itu sendiri justru adanya keadilan gender baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kembali lagi pentingnya perempuan ikut dalam menentukan kebijakan publik. Harapannya dia bisa juga memperjuangkan atau bisa juga men-share pengalaman perempuannya untuk diperjuangkan, bahwa banyak perempuan yang harus kita perjuangkan juga, misalnya tentang cuti haid, cuti melahirkan, kemudian bagaimana jalan, misalnya jangan rusak, karena itu bisa menyebabkan ibu-ibu hamil itu ini keguguran gitu. Selain juga yang lain-lain. Nah, termasuk juga pengalaman perempuan itu kan kayak pendidikan anak. Sering sekali pendidikan anak itu abaikan, dikonsentrasikan seolah-olah itu anak itu adalah kewajiban ibu. Ya, memang pendidikan anak itu kewajiban ibu.
Tetapi bukan berarti Bapak tidak punya kewajiban. Ya. Karena anak itu adalah anak ibu dan anak Bapak. Ya. Nah, sehingga kayak di negara-negara yang lebih maju, cuti melahirkan pun itu ada cuti untuk bapaknya juga. Oh. Iya, jadi kalau kita punya Gitu. istri melahirkan, si istrinya dapat cuti, si bapaknya juga dapat cuti. Tapi pengaturannya itu mungkin ada pengaturannya. Jadi diandaikan itulah ada perhatian bersama ya Yeah. untuk keluarga. Nah, kayak pengalaman mendidik anak, menyusui, itu kan sangat bagus. Perempuan itu memberikan ASI, kan? Yeah. ASI sampai 2 tahun itu Yeah. sangat bagus sekali. Nah, sensitivitas itulah yang mestinya negara ikut andil bagaimana melindungi bangsa kita, warga negaranya itu memiliki akses ASI pada ibu. Dengan cara apa? Ya, pertama kesadaran untuk sosialisasi. Kemudian infrastruktur juga kan. Jadi penting itu ada ruang menyusui. Ya, laktasi ya. Iya, jadi itu untuk ibu-ibu yang bekerja dan dia si anak memiliki hak untuk mendapatkan ASI. ASI gitu. Kira-kira itulah yang banyak yang PR yang mesti banyak diperjuangkan. Yeah. Sebenarnya perjuangan itu bukan harus perempuan saja yang berjuang, tetapi kalau perempuan ikut ngomong gitu, memperjuangkan kaum ya, itu lebih akan lebih greget ya Bu ya. Apa yang lebih greget? Selain itu kan mengalami gitu, ketika dia bercerita bagaimana bagaimana ketika dia misalnya kesusahannya hamil gitu, bagaimana dia kesusahannya melahirkan, bagaimana dia kesusahannya harus memberi ASI pada anak, itu kan kasihan. Udah pakai jilbab, udah ditutup-tutup, kadang-kadang kalau tidak ada ruang menyusui dia harus itu. Nah, di Banten udah ramah belum sih sama itu tadi ramah dengan ibu dan anak? Ada nggak fasilitas ruang menyusui gitu di publik ya, di fasilitas publik? Ya, jadi secara prosedural Banten itu memang termasuk provinsi yang ramah pada anak. Itu dilihat dari apa? Dari 8 kabupaten kota sudah menjadi 8 kabupaten yang ramah anak. Nah, secara prosedural. Kemudian juga Banten memang sudah mendapatkan reward terhadap ramah anak itu. Kita sudah mendapatkan reward. Nah, itu secara prosedural. Namun kita sebagai pejuang kebijakan itu kan tidak berhenti di situ. Gitu. Bagaimana substansinya? Misalnya gitu. Kalau misalnya kita belum punya tempat ruang bermain untuk anak, terus kita misalnya belum semua sekolah ada zebra cross misalnya, kemudian ada mobil antar jemput yang memastikan si anak itu terlindungi mulai dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Kemudian juga dipastikan bagaimana tidak ada kekerasan pada anak. Kekerasan baik kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis, termasuk juga kekerasan seksual. Yang itu juga tidak kita tutupi, tidak kita pungkiri, di Banten masih punya banyak persoalan itu. Jadi kita sebagai pejuang kebijakan ya harus memastikan DPRD-nya, eksekutifnya, masyarakatnya, dan termasuk juga media. Saya memahami media ini sangat penting loh untuk mengawal kebijakan-kebijakan, untuk menyuarakan persoalan-persoalan masyarakat yang kita dewan ada reses, ada turun ke masyarakat. Tetapi sebagai manusia kita punya keterbatasan.
Nah, dengan partisipasi yang banyak, itu sehingga kita berupaya bagaimana kebijakan-kebijakan di Banten ini semakin baik, semakin pro pada perempuan dan anak, secara luas adalah pro pada kemanusiaan. Dan lagi-lagi kadang orang salah paham, salah tafsir. Kalau kita ngomongin perempuan, apalagi perempuan gitu ya, ini ibu-ibu ngurusin perempuan terus gitu ya. Terus salah paham, disangkanya bapak-bapak nggak pernah peduli. Nah, sebenarnya masih sudah banyak bapak-bapak yang peduli, karena mereka toh juga lahir dari seorang ibu. Iya. Dia juga melihat penderitaan ibunya. Iya. Ketika ibunya hamil, punya adik kan, tetangganya atau apanya gitu. Sebenarnya sudah banyak kesadaran itu. Walaupun di sisi lain ada sistem yang membuat masyarakat kita tidak peduli pada perempuan, yang istilah ilmiahnya itu sistem patriarki itu kan ceritanya. Di mana sistem itu membelenggu baik laki-laki maupun perempuan secara mayoritas bersama-sama melakukan secara tidak langsung diskriminasi terhadap perempuan. Dan itu dianggap sah, dianggap menjadi satu kebutuhan hari-hari dan dianggap normal. Jadi sistem itulah yang kemudian kita harus kritisi, harus kita carikan solusinya, baik oleh ibu-ibu, bapak-bapak, laki-laki, perempuan, teman-teman lainnya, termasuk juga media. Makanya ada istilah dulu mah perempuan itu hanya di sumur, di kasur, dan di dapur itu ya Bu ya, karena tadi itu ya sudut pandang yang berbeda tadi ya. Nah, Ibu masuk anggota DPR, masuk parpol, kemudian menjadi anggota DPR, ingin merubah mindset seperti itu ya Bu ya? Iya. Gitu. Jadi saya memang dari latar belakangnya kan, saya itu latar belakangnya memang senang bermasyarakat. Yeah. Dan saya memang merasa sebagai banyak sekali PR untuk memperjuangkan perempuan. Kenapa kenapa saya senang pada isu pemberdayaan perempuan? Karena perempuan ini adalah masyarakat yang paling rentan. Secara luas saya senang pada isu kemiskinan. Bagaimana kita berjuang memerangi kemiskinan. Dan di dalam satu masyarakat yang miskin itu ternyata perempuan lebih rentan lagi, sehingga perempuan dan anak juga kadang-kadang ini anak itu sering kita nafikan gitu, bahwa dia punya pendapat, bahwa dia punya ekspresi, bahwa dia punya dunia yang kadang-kadang orang dewasa ini, karena mayoritas orang dewasa ya, kadang-kadang kita lagi bertamu gitu atau lagi ngobrol, terus kita bawa anak kita, kadang-kadang si anak itu dinafikan, ya, dinafikan, tidak disapa, tidak diapakan gitu ya. Terus kalau dia melakukan gerakan-gerakan itu, bukannya mungkin cara dia bahwa untuk menunjukkan bahwa dia ada gitu ya, eksis. Yeah. Nah itu kadang-kadang kan kita caram ya, kita ini, nggak boleh gitu dusun, misalnya gitu ya. Ya kita bagus mendidik budi pekerti, tetapi harus ada di dalam kesadaran kita bahwa anak itu juga punya hak untuk berekspresi, untuk diorangkan. Yang demikian juga nasib perempuan. Kadang-kadang ketika kita dalam penanganan isu-isu kemiskinan atau isu apapun, kadang-kadang cukup diwakili oleh bapak-bapaknya. Padahal kalau kita menggunakan basis analisis keadilan gender, itu harus diurai lagi. Selain bapak-bapaknya, itu juga harus kita lihat itu perempuannya juga, gitu suaranya. Kemudian juga kalau kita berbasis pada hak anak, bagaimana anak
Dan kalau kita berbasis pada difabel, itu juga bagaimana kebutuhan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk juga minoritas kan. Iya. Ya kadang-kadang minoritas nih kita kadang-kadang asik kan, karena minoritas itu kita tidak paham sebenarnya. Kadang-kadang kita tidak secara langsung melakukan diskriminasi pada minoritas dengan meniadakan kehadiran mereka. Gitu. Nah, sebagai negara ini harus semuanya diakomodir dan semuanya harus terlindungi, memiliki diayomi hak-haknya, dan juga semuanya kemudian memiliki kewajiban ya berpartisipasi di dalam politik maupun hal-hal kewajiban lainnya ya. Ya, pajak dan lain sebagainya, itulah biasanya. Bu, kira-kira tahun depan ketertarikan perempuan di dunia politik masih rendah atau akan ada peningkatan, Bu, di pemilu 2024 nanti? Ya. Kalau saya melihat perkembangan yang sekarang, perkembangan tentang keadilan gender ini sudah mulai marak. Jadi saya sedikit optimis. Misalnya partai politik juga sudah memiliki sense keadilan gender meningkat dibanding dulu. Ya. Ya salah satunya ada kebijakan afirmasi itu misalnya. Walaupun kebijakan afirmasi itu sebenarnya belum memberikan jaminan pada perempuan untuk terpilih. Iya. Karena nantinya juga diumbar lagi tuh kan. Tapi minimal nomor ya. Ada penomoran untuk perempuan, nomor yang bagus, itu juga kepedulian dari partai politik. Partai politik gitu. Meskipun keterpilihannya itu kan bukan dilihat dari nomor sekarang kan, Bu? Betul. Dari jumlah suara kan. Betul. Gitu ya. Jadi keterpilihan itu kan dari jumlah suara. Nomor berapapun kalau kita terpilih oleh masyarakat bisa jadi. Tetapi kalau kita ini kan memang populernya gitu ya. Oh ya, nomor satu itu. Iya. Itu kesannya, oh ini yang populer gitu ya. Terus selain itu ini kan masyarakat kan dulu itu dari dulu nih kita kan belum, literasi politik kita ini kan masih PR panjang. Oke. Masih PR panjang. Jadi masyarakat mayoritas itu kan masih masih dari dulu itu masih dicekoki bahwa nomor satu itu adalah yang terbaik. Waktu dulu itu kan seperti itu. Iya, jadi nomor satu itu memang oleh partai sudah dari dulu nih ya. Pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Sehingga pada masa dulu kalau kita melakukan kritisasinya, perempuan itu jarang sekali yang dapat nomor satu. Karena nanti kan suaranya itu kasih dulu ke nomor satu kan. Iya, walaupun misalnya saya nomor 3 nih, suaranya banyak. Nomor 1 suaranya lari dikit. Dulu ke satu. Lari ke satu. Nah, image itu masih ya? Sampai sekarang masih. Sehingga gitu. Saya sih sangat berharap partai politik sensitif ya memberikan nomor urut 1 pada perempuan. Kalaupun tidak bisa 50%-nya ngikuti kuotanya lah, misalnya 30% dari dapil itu ada nomor urut 1 perempuan. Memang di samping juga memang perempuan-perempuannya ini harus ini juga menambah kapasitasnya, gitu. Menambah kapasitasnya, kualitasnya, kemampuannya. Walaupun kita sadari bahwa perempuan ini sudah lama sekali tidak belajar politik, dijauhkan dari dunia politik, sehingga memang perempuan masih dalam proses belajar ya, proses belajar, dan yang harus tetap semangat gitu. Tentu saja semangatnya itu, motivasinya itu
harus dipicu oleh perjuangan yang sangat luas, bahwa kehadiran kita diupayakan bisa memberikan berkah kepada kemanusiaan, utamanya memperjuangkan suara perempuan iya. di dalam kebijakan tadi. Tapi sekarang partai udah menyiapkan ya kader-kader perempuannya ya untuk mengisi nanti keterwakilan perempuan di daerah pemilihannya. Sudah Banyak ya Pak Bu ya. jadi kan untuk pendaftaran partai politik itu kan KPU mulai dari pusat sampai KPU di Daerah. Memastikan bahwa pengurus partai itu 30% perempuan. Perempuan, oke. Terus yang kedua itu artinya ya kebijakan kuota itu harus dipahami oleh partai politik. Semua partai bahwa kebijakan itu bukan kebijakan prosedural, tapi kebijakan substantif. Ya. Sekarang ada ini Kang, ada isu yang mulai banyak disuarakan oleh teman-teman perempuan agar partai politik itu memberikan space anggaran untuk pemberdayaan perempuan minimal 30%. Oh, gitu. Ini belum terwujud, ini baru disuarakan. Baru disuarakan. Oke. Kan asumsinya oleh negara bahwa partai politik itu sudah semua partai kan melakukan kaderisasi pendidikan pada kadernya, baik laki-laki maupun perempuan, gitu. Itu udah pasti ya. Jadi menyiapkan kader laki-laki maupun perempuan. Nah ini dengan kebijakan kuota teman-teman perempuan coba dipastikan dong ada anggaran pemberdayaan perempuan khusus gitu loh, yang tidak bisa dikutip-kutip. Jadi boleh aja partai politik melakukan pendidikan laki-laki dan perempuan dikasih ekstra pendidikan. Nggak tahu nih, mudah-mudahan sih pembesar partai sepakat juga gitu. Tapi ini wacana munculnya di pusat ya? Wacana belum ke daerah? Ya, yang namanya wacana kemanusiaan ini kan tidak ada pusat, tidak ada daerah. Oh, oke. Iya. Jadi kalau teman-teman di daerah pun bisa ya melakukan. Bisa. Itu kan sebenarnya diskresi dari pimpinan partai. Kalau di Banten nanti bisa, nah 30% ini untuk apa Bu anggarannya? Maksudnya, pemberdayaannya dalam bentuk apa? Pemberdayaan kader perempuan khusus. Jadi gini, partai politik ini kan kaderisasi ada ya. Terus kita juga kan ada sayap-sayap partai perempuan. Jadi mengoptimalkan sayap-sayap partai perempuan. Oh, jadi anggarannya masuk ke parpol ya Bu ya? Iya, maksudnya anggaran. Untuk pemberdayaan perempuan itu. Jadi gini loh, partai politik ini kan ada pembinaan dari pemerintah untuk memastikan bahwa partai politik melakukan pembinaan berbasis dari suara yang mereka miliki. Iya, bantuan parpol ya namanya. Bantuan parpol. Oke, dana bantuan parpol, oke. Bantuan parpol ini kan kita gunakan untuk melakukan capacity building pada kader. Kaderisasi itu baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga sayap partai atau kalaupun bukan sayap partai, istilahnya itu divisi pemberdayaan perempuan. Ada tuh. Nah, selama ini kan tergantung pada, kalau belum ada kebijakan tergantung pada pimpinannya. Divisi pemberdayaan perempuan ini apakah yang ketua divisinya itu mengoptimalkan dengan program-programnya, kemudian parpol memfasilitasi, gitu kan. Tetapi yang kayak gitu tuh tidak tersistematisir. Itu masih tergantung pada diskresi pimpinannya. Nah, kalau ada tersistematisir, bagaimana ada anggaran bantuan parpol itu disisihkan juga khusus untuk pemberdayaan perempuan di partai itu sendiri, itu kayaknya cakep. Ya, jadi agak terfokus gitu kan, terfokus, terukur. Kita nih misalnya saya di Gerindra, kita melakukan evaluasi internal di Gerindra, dan kita berharap juga semua. Kalau di KPPI itu kan
Kaukus Perempuan Politik Indonesia ya, Iya. baik di pusat maupun di daerah, itu memang kita diajari itu kan, gimana nih supaya partai politik ini mencapai angka 30% perempuan. Itu kita melakukan evaluasi diri. Misalnya Gerindra baru dapat segini ya, berarti bagaimana cara meningkatkannya? Kan ini meningkatkan, kita kan meningkatkan itu bukan ujuk-ujuk meningkatkan dewan saja, tapi juga kita meningkatkan kader perempuan kita. Itu kalau tim sukses, kader perempuannya dioptimalkan, itu bapak-bapaknya juga bisa terpilih, kira-kira gitu kan, ibu-ibunya juga bisa terpilih. Iya. Jadi sebenarnya isu perempuan ini tidak membahayakan dewan-dewan laki-laki, Iya. tetapi justru membantu Iya. gerakan kemanusiaan, Iya. di mana sensitivitas gender bisa kita perjuangkan bersama, baik oleh dewan perempuan maupun dewan laki-laki. Bapak-bapak nggak usah khawatir. Suaranya hilang, tergerus sama eksistensinya perempuan ya. Ya. Nah Iya. itu. Kalau persoalan kemudian perempuannya menambah, nampaknya ya harus ada legowo dari sistem. Memang harus ada suara perempuan dalam kebijakan. Iya. Apakah ya, kalau saya sih sebaiknya dibawa oleh perempuan itu sendiri, sebaiknya gitu ya. Kan lebih bagus lah kalau melalui tangan mereka sendiri, jadi tidak ada distorsi pemahaman, kira-kira distorsi pengalaman, kira-kira gitu ya. Bukan berarti menafikan bahwa bapak-bapak tidak sensitif. Iya. Bisa bapak-bapak sensitif. Sensitif, betul. Dan terus terang aja kan, isu tentang keadilan gender ini banyak orang yang belum tahu pun, karena sistem patriarki ini tidak diam. Dia juga melakukan sosialisasi, melakukan konstruksi, sehingga memang sistem patriarki ini masih mayoritas kan. Dan dari dulu kita dididik begitu, dan itulah yang menyebabkan kemudian kita perempuan takut untuk mengekspresikan, melakukan perjuangan di bidang politik, gitu. Jadi memang diurutkannya dalam sistem patriarkal ini, perempuan itu second citizen ya. Bahasa Inggrisnya, bahasa cipocoknya masyarakat kekalih pokoknya. Jadi dan itu bukan hanya merugikan perempuan kan, itu merugikan laki-laki juga. Kenapa? Karena kasihan, masa apa-apanya itu harus ditanggung oleh laki-laki gitu. Selain itu juga kalau negara, kita ngomong negara, kasihan. Negara punya potensi yang bisa dioptimalkan melalui perempuan, itu tidak terakomodir secara optimal. Tapi di Banten isu tadi menurut saya sudah mulai agak longgar ya. Kenapa? Karena beberapa kepala daerah kita perempuan loh. Dulu gubernur ya kita perempuan, Atut. Kemudian sekarang Bupati Serang perempuan, Bupati Pandeglang perempuan, Bupati Lebak perempuan. Sebelumnya Wali Kota Tangsel perempuan, tapi di pemilu kemarin laki-laki gitu, karena udah 2 periode kan. Nah, nggak menutup kemungkinan Kota Serang diawali dari ibu, Bu. Kan kebijakan itu bisa kita lakukan, apakah kita terjun langsung, ataukah ya misalnya menjadi eksekutif, ataukah menjadi legislatif, gitu. Itu juga sama-sama juga perjuangan kebijakan ataupun pemberdayaan pada masyarakat. Jadi teman-teman kayak organisasi-organisasi itu yang concern pada isu perempuan, jangan kira bahwa mereka juga bisa melakukan sejarah, melakukan perjuangan kebijakan
walaupun memang tidak begitu langsung. Karena kan kita Dewan ini tugasnya itu kan kita itu mengartikulasikan ya, memperjuangkan, mewakili dari yang tidak hadir gitu, menghadirkan yang tidak hadir, kebutuhan yang tidak hadir kita hadirkan. Nah, kalau misalnya partisipasi masyarakat itu bagus, ngomong tentang isu perempuan dan lain sebagainya, nah itu juga sangat mempengaruhi. Termasuk juga itu kan sebenarnya kita punya instruksi presiden itu sudah lama ya, dari tahun 2000 itu amanah tentang pengarustamaan gender. Ya. Nah, itu masih banyak kabupaten kota yang masih terus berjuang bagaimana pengarusutamaan gender itu menjadi peraturan daerah. Karena kalau hanya menjadi peraturan wali kota atau peraturan bupati atau peraturan gubernur, maka amanahnya itu sampai pada dinas saja, tidak pada masyarakat. Tetapi kalau itu menjadi perda, maka itu mengatur seluruh masyarakat. Nah, jadi kembali lagi pada pertanyaan, kalau dilihat secara prosedural, lagi-lagi prosedural, Banten sudah membahagiakan ya perempuan, adanya pemberdayaan perempuan di politik. Tetapi kalau substantif, kita kan pengennya ini sempurna nih. Pejuang-pejuang perempuan ini ya pejuang-pejuang keadilan gender kan pengennya kemanusiaan ini sempurna ya. Yang namanya sempurna itu tidak akan selesai. Artinya kalau kita sudah bisa menempuh 6, kita masih pengen berjuang untuk 7, sesempurna-sempurnanya. Dan itu tidak selesai, perjuangan yang tidak selesai. Nah, kalau secara substantif, kita masih punya PR banyak. Misalnya, kita juga harus memikirkan bagaimana pemberdayaan perempuan masyarakat miskin, gitu. Bagaimana banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita perjuangkan, dan PR-nya masih banyak sehingga masih membutuhkan pejuang-pejuang keadilan gender untuk di Banten, baik di eksekutif maupun di legislatif. Dan Ibu nggak akan pernah berhenti ya untuk memperjuangkan itu ya. Nah, ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Kalau ada peluang Bu, dan kemudian partai mendorong Ibu untuk maju sebagai kepala daerah, Ibu pilih peluang itu atau tetap di DPRD Banten? Coba. Ini saya ini kalau di politik tidak bisa mengandai-andai. Jadi memang saya itu harus merefleksikan banyak hal, merefleksikan diri juga, kemampuan, kekuatan, kemudian banyak hal. Karena kan tentu saja partai politik ketika mendorong kadernya, itu kan partai politik pengen punya kebijakan yang panjang melalui kadernya, gitu. Jadi memang itu yang harus dihitung. Jadi jangan mengandai-andai dulu. Nggak mau berandai-andai ya? Iya, yang pasti saya masih di Dewan Provinsi. Masih di provinsi. Tapi pada prinsipnya siap ya Bu ya, terus berjuang untuk masyarakat lewat jalur partai politik ya? Iya, pada prinsipnya saya siap untuk berjuang. Untuk masyarakat khususnya untuk perempuan ya? Iya, melalui jalur politik. Oke, demikian obrolan saya dengan Bu Uncop Sop ya, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi yang juga anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Banten. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.